taman guys. Ya gue mau bikin dia happy guys. Anjing. Sore. Saya mau main-main di taman ini. Boleh Pak. Boleh Pak. Tapi sebelum masuk kita cek dulu ya. Dicek dulu ya? Iya Pak. Oke deh. Mesti dicek guys. Kenapa ya guys mesti dicek? Aduh, no. Aduh, up, 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 up. Ada kutu. Iya. Jadi kalau ada kutunya kita nggak boleh masuk Pak. Nggak boleh masuk. Memang ada kutu berapa? Kita baru dicek belum kelihatan ada satu sih Pak. Ya, cuma satu. Ya, ini kan tahu satu baru dicek sebelah sini. Terus kita udah setengahnya. Emang minimal berapa kutu? Ya, kita kalau ada satu kutu maupun berapa kutu kita nggak boleh masuk Pak. Satu nggak boleh. Nggak boleh. Kita udah ada SOP-nya Pak. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya ini terkenal loh, terkenal loh. Nyolot orangnya om. Tahu, saya ini Ya. terkenal masa nggak Tapi boleh meskipun masuk? gitu benar. Dispensasi dong. Dispensasi apa kompensasi? Kompensasi coy. Kompensasi dong. Tapi kita udah ada peraturannya Dispensasi Pak. goblok. Dispensasi apa kompensasi? Kompensasi. Dispensasi. Oh, iya. Hah? Dispensasi. Oh, lu lebih tahu daripada gua. Karena emang ya. Ya dispensasi dong. Masa satu aja nggak boleh? Tapi kita udah ada peraturannya Pak. Peraturannya begitu. Iya. Kalau ngomong topi dulu lepas dulu dong. Nyolot om. Orangnya om. Masa satu aja nggak boleh om. Lepas topi lu. Nyolot bener lu. Nggak apa-apa. Masa satu aja nggak boleh nih guys? Gimana guys? Kita kan mau bikin film nih guys. Ya kan anjing gua mau main nih. Header kan? lagi ya. Baru Header beli ya. lagi bagus ya kan. Apa sih ini tempatnya hanya untuk anjing orang kaya? Bukan begitu Pak. Tapi kita kalau ada kutunya nggak boleh masuk. Gitu ya. Jadi Iya. hanya untuk anjing yang terawat. Iya. Nah, supaya apa begini? Supaya apa? Misalnya kalau butuh ibaratnya temennya menyebar Pak ke yang lain. Oh, Iya. guys, jadi anjing gua katanya berkutu, nggak boleh masuk, supaya nggak nyebarin ke anjing-anjing lain gitu. Iya. Maksudnya kalau nggak ada kutu boleh. Kalau nggak ada kutunya boleh masuk. Om bohong om. Masa satu aja nggak boleh Boleh om. masa satu aja nggak boleh, please lah, please. Lu nggak tahu om gua YouTuber terkeren di Nusantara. Paling keren. Tapi kita Iya. udah ada peraturannya Pak. Peraturannya Mana dari- bos lu panggil ke sini? Mana bos lu? Wih, itu bosnya. Woi, lu bosnya lu. Sini dong, turun dong. Ya, gimana lo? lagi ngecek Biasanya cek gua kan kenal lo, masa gua nggak boleh bawa masuk anjing nih? Ya kan? Oh, Gua mau bawa jalan anjing gua sama mau bawa jalan kutu-kutunya. nggak bisa. Sorry kok, nggak bisa kok, sorry kok. Gua pulang. Pulang lah kok, sorry kok. Diobati dulu kok. Obatin di mana? Di dalam dong, gua mandi di dalam dong. Jangan lah. Ini tempatnya apa namanya? Wolf Avenue. Wolf Avenue. Ini di situ Wolf Avenue, Gading Serpong ya. Iya benar. Nih, jadi kan ini kan berkutu nih. Ya, kok main mandiin kutu dan lu kan ada salon. Kita buat mandi kutu nggak ada Pak. Nggak terima mandi kutu? Terima ada. Oh, guys. Jadi gini loh. Ini tempat tamannya nggak boleh masuk kalau hanya ada kutu. Kalau ada kutu nggak boleh mandi di sini. Ya, supaya nggak nyebarin. lain. Oh, jadi emang kutu itu bisa nyebar? Bisa. Kalau kutu kupret boleh masuk nggak? Bawa parasit. Oh, parah. Iya. Ada telurnya juga ya? Iya. Kira begitu kok. Hai Cici. Jadi kita nggak boleh main nih. Ya, ceritanya kita nggak boleh main. Tapi kita skip nih karena ceritanya itu kan cuma bohong-bohongan. Nggak mungkin anjing gua itu berkutu. Karena kalau misalnya lu ini orang yang ngerti anjing, orang udah sayang anjing ya, kita penyayang anjing, nggak mungkin membiarkan anjing kita banyak kutu. Ada satu kutu pun nggak bisa tidur. Betul nggak? Jadi kalau misalnya tempat bermain ini memang khusus untuk penyayang anjing, bukan sekedar hanya bisa punya anjing ya, kita nggak rawat. Ya, anjing ada kutu itu termasuk tidak merawat anjing.
Betul ya? Oke guys, karena kita mau main-main di dalam. Om, ngomong-ngomong lu kapan beli herder? Ini gua pinjem kan buat syuting doang, coy. Oh gitu. Mas, makasih ya. Ya. Actingnya bagus. Ya, Pak. Tangan lu kenapa nih? Iya tuh kenapa itu? Lu dipegangnya jangan lama, nanti lu disangka. Enggak sama, ada cincinnya. Ini tangan kenapa itu? Ini digigit aja. Dikit anjing? Iya. Nah, gua kasih tau lu sekarang, gue yang ngajarin lu. Tadi lu ngajarin gua ya, sekarang gue yang ngajarin lu ya. Anjing orang datang, lu periksa jangan main so akrab, coy, ya kan? Lu so akrab, walaupun sudah pernah lu pegang. Gua tahu dikit si Bainu kan. Iya. Nah, hati-hati, ya kita mesti tahu anjing jenis apa gitu ya, yang bisa main nyaplok. Ya si Bainu, Alaska Malamut bisa, Husky. Oh, Malamut bisa, Om? Bisa kan, termasuk lu Pekintamani, Samoyed ya. Oke. Nah, kalau Rottweiler Hunter gini mau gigit kelihatan, tapi kalau mereka enggak main caplok. Ya. Berapa jahitan? Ya, beda sih. Wah, ada jahitan nih, pressure cemen banget lu. Nggak ada, Ya masuk kan? ya? Udah masuk. Ini yang dari Makassar, Put. Ya. Oh. Oke. Ini ada Cici sama Koko dari Makassar tuh. Halo. Nih sengaja datang buat ketemu gua nih kesini nih. Iya, iya. Sama si. Iya, kemarin datang ke Pet Session nggak ketemu, datangnya ke sini ketemu Move Avenue. Ya, berarti memang jodoh ketemu Koko ya. Iya. Halo. Dan dalam itu dapatkan produk Purelux secara lengkap di Pet Session BSD City. Babu. Ben, Woi, anjing cow-cow. bukan. Anjing ini Mount Elizabeth, Mount Elizabeth. Mountain Bernese. Mountain Bernese. Bukan. Ini apa? Coba tebak. Kayak Tibetan, Om. Ini Babu. Rottweiler campur cow-cow. Tibetan, Om. Tibetan, Om. Tibetan Mastiff. Tibetan Mas. Umur berapa? 3 bulanan. Ini baru 3 bulan. Iya. Gila, 3 bulan segede gini. 3 bulan. Dari kemarin kita nge-vlogin tentang yang udah dewasa gede-gede. Sekarang 3 bulan segede gini. Buset, gede bener ini. Ini import. Import. Import mana ini? Impor Rusia. Babur. Import mic-nya nyala gak, Put? Nyala dong. Impor Rusia. Import Rusia ya? Jantan betina? Ini jantan. Buat ini siapa yang suka? Ini emang bisa dilatih? Bisa. Tibetan itu bukannya anjingnya itu ya? Rada apa? Keras kepala gitu ya? Enggak juga lihat. Ya. Memang umumnya begitu yang saya baca, yang saya lihat. Jadi memang Tibetan itu demikian karakter mereka. Cuma kita bisa mengubah, artinya melatih mereka dengan cara membuat mereka itu lebih proaktif. Awalnya Babu datang ke sama, malas-malasan, tidur-tiduran. Tetapi sekarang setelah beberapa minggu dengan saya buat dia lebih proaktif, terutama terhadap makanan. Babur, Namanya siapa? Babur. 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 Lihat, sekarang dia lebih aktif. Babur. Oh, jadi mesti dari kecil diaktifin begini? Jadi hampir semua binatang sama. Ketika mereka makhluk hidup, ketika mereka kenyang, terlalu kenyang, udah pasti malas gerak. Oh. Oke. Si Babur ini tadi juga demikian. Saya bentuk dia. Saya mau dia itu lebih proaktif terhadap makanan. Minta makan lagi si Babur tuh. Babur. Kursi, Pik. Ini Pik. Cocok gak? Kebetulan sekali ya, hari ini gua pakai baju hitam-hitam, ketemu anjing yang juga hitam-hitam. Gitu. Bilang dong Put, kebetulan banget gitu Put, biar lebih seru. Kebetulan banget. Iya, begitu. Ini kita bawa pulang aja. Cabut dong. Lompat, Put. Babur bisa lompat. Nggak jadi kabur Put, kita main di sini dulu Put. Kita lompat tadi. Babur. Tadi anjing lu mau dibawa kabur sama dia tuh. Enggak, bohong. Mau dibawa Bohong. kabur katanya. Enggak, Om, bohong. Dia yang mau bawa, Om. Dia bilang anjingnya bawa kabur katanya. Oke, perlu diketahui oleh netizens. Hah? Untuk anakan yang berusia 3 bulan Hah? menjelang 4 bulan, Hah? ketika kita melatih mereka menggunakan dog food, Hah? maka dog foodnya sebaiknya Diapain? direndam. Oh, mesti basah. Direndam. Oh, kalau dog food mau sebagai treats atau sebagai makanan? Bukan, karena dia kan mau ganti gigi. Hah? Jadi kita rendam. Hah?
agar mempermudah dia Oh. untuk punya. Jadi jangan gunakan dog food kering terhadap anakan yang sedang ganti gigi. Oh gitu, jadi 3 bulan itu 4 bulan itu 4 start bulan ganti ganti gigi. gigi, ya. Nah, kalau tips dari Ko Effendi ini, dog foodnya mesti dilembekin. Direndam ya. Rendam dikit ya, tapi Iya. jangan jadi bubur. Coba kasih lihat. Oke. Nih, bentar, Mas. Babur sabar ya. Babur, aduh nafsu makan kenceng banget. Tuh. Ya kayak begini, masih begini ya. Masih berbentuk nggak hancur ya. Jadi kalau dia lagi ganti gigi, kita gunakan dog food kering, si anakan tersebut cenderung ogah untuk makan. Ya biasa memang anjing lagi umur 4 bulan itu nafsu makannya turun. Iya, karena Ya. itu ganti gigi. Ganti gigi, Jadi kita mesti lembekin makanannya. lembekin ya. Babur. Ya. Bulunya masih belum begitu banyak. Ya tapi buat umur anakan segini sih udah. Ini belum ganti bulu itu ya, Belum. baby ya. Belum. Ini udah cukup banyak, tebel ya. Ini boleh dilepas gak? Boleh. Biar dia main ya. Babur, babur. Sini. Oh dia udah tahu mau makan, nanti cari makan lagi. Babur, 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 babur. 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 Sia. Babur. Pan, lu kan pelatih anjing udah kawakan. Ya, udah profesional. Ya. Udah dari zaman dulu gitu ya. Ada nggak tips ngelatih anjing itu yang benar itu umur berapa? Dari usia 3 bulan. 3 bulan start. Ya. Itu apa? Basic. Pertama kita ajarin mereka sosialisasi. Ah, Kedua, paling penting adalah mereka harus ada perhatian dengan si pemiliknya dan ada perhatian interaksi dengan manusia. Kemudian kita ajarin mereka mengenal nama. Oh, dia mesti tahu nama dia ya. Betul. Dan yang tidak kalah penting adalah life skill. Life skill itu misalnya kita lagi bawa jalan, jangan biarkan dia narik-narik, terutama untuk ras besar Untuk ras besar ya. atau anjing yang drive-nya tinggi, karena itu akan jadi kebiasaan. Oke, kemudian si anjing itu untuk tera-tera tertentu yang ada indikasi bakal bisa galak, dari kecil dia harus menerima ketika kita berikan dia koreksi. Oh, dia mau ditegur gitu ya. Ya, mau ditegur. Jangan biarkan anjing itu, contohnya tera-tera tertentu yang termasuk kategori gandok. 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 Ketika kita memberikan mereka gigit tangan kita Ah. berlebihan dan kemudian kita ajak main berlebihan, ketika dia umur 10 bulan, setahun, Dia gigit. dia gigit dan dia berasa kita dengan dia satu level. Ya anjing itu anakan kan suka gigit-gigit kita ya. Nah, banyak kan tuh dog lovers tuh kasih tangannya. Kecuali pada terutama pada tanggal-tanggal muda gitu loh. Iya. Tapi begitu tanggal tua lagi nggak punya duit ya, digigit nggak boleh. bisa ngambek. Iya, tapi nanti tanggal muda boleh lagi. Boleh lagi. Nah, lalu dia tanya, gimana sih cara anjing saya supaya nggak gigit tangan? Ya, mesti konsisten. Jadi mesti konsisten, anjing itu nggak boleh gigit tangan. Mau lu tanggal muda kayak, mau tanggal tua kayak, mau lagi bokek kayak, mau lagi baik duit ya. Dialihkan ke gigitan mainan-mainan, Nah, karet-karet. Main nggak apa-apa, Ya. begitu gigit tangan nggak boleh gitu ya. Tuh. Dan jangan tinggalkan mainan di dalam kandang. Oh, nggak boleh kasih mainan dalam kandang? Tidak boleh. Kenapa? Cenderung bosan. Oh gitu. Awalnya mau, habis itu lama nggak mau. Kita malah mau pada saat kita umbar di ruang tamu bersama keluarga, di saat itulah kita berikan dia mainan gigitan Oh. agar dia tidak sembarang gigit perabot Ya. maupun yang lain-lain. Begitu gigit perabot omelin, begitu gigit mainan kita diemin aja. Betul. Kalau di kandang ya kasih dia istirahat yang benar. Oke. Nah, Pan, ini tempat Wolf Avenue ini di Gading Serpong ini terima pelatihan. Terima pelatihan. Apa aja jenis pelatihannya? Maksudnya gini, ada yang nginep apa gimana? Kita di sini ada 2 boarding training, Boarding training, Kemudian- itu nginep. ya nginap. Kemudian grup training. Grup training. Artinya pemilik datang bawa anjingnya untuk latihan bersama. Grup training itu maksudnya beberapa pemilik apa satu pemilik? Satu kelas 7 pemilik. Oh, kalau nggak sampai tetap jalan. Tetap jalan. Nah, itu kalau yang boarding training ya, anjingnya dinginepin di sini. Betul. Itu biayanya berapa? Per 3 bulan 9 juta. Per 3 bulan 9 juta ya, 1 bulan 3 juta sudah termasuk makanan? Belum. Belum. Itu hanya boarding training. Boarding training aja. Iya. Makanan beda lagi. Beda lagi. Lalu Makanan dia bawa sendiri. 3 bulan 9 juta. Nah, itu buat basic. Buat basic. Nah, kalau ada paket yang lain nggak? Boarding 6 bulan 6 bulan ada. ada. Oh, langsung dari 3 bulan ke 6 bulan. Ya, itu 15 juta. 6 bulan 15 juta. Nah, kalau yang grup tadi Yang grup training kita ada paketnya, ada yang per 6 minggu. per Kita 6 ada minggu. Per 6 minggu, per 6 minggu itu 1,8. 1,8 Seminggu ya. 2 kali pertemuan. Sekali pertemuan 1 jam. Satu kali per Kemudian kita ada package. Oke, kita lihat kondisi anjingnya, jenis apa, dan apa permasalahannya. Yang paling penting apa sih yang si pemilik harapkan setelah anjingnya ikut latihan.
Oh, jadi kita mesti lu cari tahu dulu pemilik ini maunya apa yang Dia hasilnya- apa sih hasilnya. harapannya Iya. gitu loh. Jadi jangan sampai nanti dilatih di tengah jalan ternyata tidak sesuai. Iya. Setelah itu kita tentukan dia ambil paket yang mana. Nah, dog lovers ya. Buat dog lovers yang kepengen bawa anjingnya main ke Dog Avenue, Wolf Avenue. Wolf Lokasinya, Om? Tunggu dulu gue yang ngomong, Pot. Ulang lagi nih jadi. Maaf, Om. Nah, kan jangan begitu. Iya. Nah, dog lovers yang mau Apa ya, Om? Maaf. Buat tonjok ya kalau mau sekali lagi ya. Gue nggak selesai ngomongnya. Dog lovers yang mau bawa anjingnya ke Wolf Avenue Gading Serpong ya, buat bermain, buat mandi, nggak usah khawatir ketularan kutu. Betul ya, karena di sini hanya menerima anjing yang tidak berkutu. Betul. Kenapa nggak terima anjing berkutu? Karena kutu itu bisa menyebarkan kutu ke anjing lain. Ya, jadi buat yang merasa dog lover, pecinta anjing, bukan dog owner, bukan sekedar dog owner. Ya, dog lover itu mesti perhatiin kondisi anjingnya bebas kutu. Nah, kalau anjingnya berkutu, cari salon yang bisa datang ke rumah. Ya, supaya terisolasi di dalam rumah sendiri, dibasmi di badan anjingnya dibasmi kutunya, di lingkungannya juga disiram obat kutu. Gitu. Ya. Nah, lalu dog lovers yang kepengen anjingnya dilatih juga bisa ke Koko Effendi ini. Ya, paketnya tadi udah dibicarain ya, ada paket yang boarding, ada yang group training ya. Ya, kalau misalnya bisa lebih irit ya. Betul. Lagian juga yang group training itu dia melatih satu anjing, nanti besoknya bisa ngelatih anjing yang lain. Bukan. Jadi grup training itu lebih ditujukan kepada pemilik yang ada waktu di rumah untuk melatih anjing mereka sendiri. Jadi mereka ada waktu di rumah nih, ulang-ulangi, jadi diulangi nanti kalau gitu. dia udah bisa ngelatih anjing kan dia bisa ngelatih anjing yang lain. Belum tentu. Kan itu dasarnya dia udah dapat. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Dia bisa melatih anjingnya namanya si contohnya Bobby, belum tentu bisa latih anjing nama Tommy. Putra. Oh, Putra. Kalau pakai contoh nama gua Oh, Bobby, Ya, satu oke, lagi dia Putra adil ya, gitu. Putra, betul. Jadi tidak sama. Narasumber gombat juga. Oke. Mungkin satu lagi ya. Bukan tadi dog lover ya. Kalau misalkan ini cuman buat nyari duit doang ya. Oh iya, ada orang pelihara anjing buat cari duit gitu loh. Iya. Jadi sekadar menampilkan, oh gua sayang anjing nih, sebetulnya enggak ya. Itu namanya Muna. Pick. Oke, nah buat alamatnya Wolf Avenue Gading Serpong ini bisa lihat di kotak deskripsi. Nomor teleponnya Koko Effendi juga bisa lihat di kotak deskripsi. Oke. Tunggu. Gua mau naturalizer. Cut. Udah lupa semua kan kalian kan apa yang tadi kita bicarakan kan? Ya, tadi ada kutu gede sekali ya. Lagi main-main, itu bukan kutu, itu anjing Tibetan Mastiff tuh anjingnya. Itu bukan kutu ya. Oke. Bobby in black. Udah pusing lah, Put.